11 dan dari kelompok 1. Di sini kami menjelaskan materi terkait observasi lapangan dengan tema e-bisnis dan e-commerce untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Pak Benarda. Saya memperkenalkan anggota kelompok saya mulai dari Halo, aku Alvin. Halo, saya Zahra. Halo, saya Emi. Halo, saya Lisna. dan saya Rangga Junayaka. Nah, untuk tahu materi apa sih yang kita bahas, yuk langsung lihat aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Lidianti dari kelas 04 SAKP 011. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana sih hasil dari observasi lapangan yang telah kelompok kami lakukan. Kelompok kami mengangkat judul Analisis Pemanfaatan E-commerce dan E-bisnis oleh UMKM Indonesia dalam Industri Jasa dan Barang, yang dimana observasi ini membahas secara mendalam bagaimana UMKM sebagai pelaku ekonomi nasional memanfaatkan teknologi digital dalam bentuk e-commerce dan e-bisnis untuk meningkatkan operasional, efisiensi, jangkauan pasar, serta daya saing usaha mereka di era transformasi digital. Lanjut, masuk ke dalam latar belakang. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan komponen vital dalam struktur ekonomi Indonesia. Peran UMKM tidak bisa diremehkan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 65 juta unit usaha tergolong ke dalam kategori UMKM. Kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto atau PDB yang dimana Indonesia mencapai lebih dari 60% dan mereka menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, yang dimana artinya UMKM adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pemberdayaan masyarakat akar rumput. Namun di tengah dominasi tersebut, UMKM masih mendapat berbagai tantangan fundamental seperti yang pertama contohnya karena keterbatasannya modal untuk investasi, teknologi dan pemasaran, yang kedua yaitu kurangnya akses pasar yang lebih luas, yang ketiga sistem manajemen internal yang masih konvensional dan juga manual, serta tantangan yang keempat yaitu keterbatasannya sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi digital secara optimal. Seiring berkembangnya teknologi digital, berbagai solusi muncul untuk mengatasi tantangan ini. Dua di antaranya yang sangat relevan adalah e-bisnis dan e-commerce, yang dimana e-commerce atau electronic commerce merujuk pada proses jual beli produk dan layanan melalui jaringan internet. Hal ini mencakup marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, serta media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Sedangkan e-bisnis atau electronic business lebih luas cakupannya, yang dimana e-bisnis ini mencakup semua proses bisnis yang menggunakan teknologi digital, mulai dari sistem akuntansinya, pengelolaan stoknya, manajemen pelanggan, hingga layanan pasca penjualannya. Digitalisasi bukan lagi sebuah tren, tetapi menjadi sebuah kebutuhan. Observasi ini dilakukan untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana sih UMKM Indonesia menerapkan kedua pendekatan digital tersebut dalam aktivitas bisnisnya sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azara Trianggreni. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Lisna Lidianti, yaitu tujuan observasi. Yang pertama, mengamati bagaimana pelaku UMKM mengimplementasikan e-commerce dan e-bisnis dalam kegiatan operasional mereka. Lalu yang kedua, mengevaluasi seberapa efektif penggunaan sistem digital tersebut dalam mendorong peningkatan kinerja usaha. Lalu yang ketiga, membandingkan implementasi pada dua jenis industri, yaitu industri barang dan juga industri jasa. Lalu yang keempat, memberikan rekomendasi praktis bagi UMKM lainnya yang ingin memulai go digital. Lalu selanjutnya ada analisis observasi lapangan. Kita ambil contohnya pada industri barang, yaitu
UMKM Dapur Mbok Rini. Yang pertama merupakan usaha mikro rumahan yang memproduksi makanan beku atau frozen food seperti tahu bakso, bakso goreng, siomay, dan juga dimsum. Yang kedua dikelola oleh satu keluarga dan mempekerjakan 2 karyawan. Yang ketiga, sebelum digitalisasi, penjualan hanya dilakukan melalui warung sekitar dan pesanan manual melalui SMS atau telepon. Yang keempat, saat ini penjualan difokuskan melalui platform Shopee dan Tokopedia, serta menerima pesanan melalui WhatsApp bisnis. Lalu, pemanfaatan e-commerce dan e-bisnis. Kita masih mengambil contoh Dapur Mbok Rini. Yang pertama, telah memanfaatkan e-commerce melalui Shopee dan Tokopedia. Yang kedua, produk difoto dengan pencahayaan yang baik, diberi deskripsi yang menarik dan informatif, dan ditawarkan dengan berbagai promo seperti diskon bundling dan ongkir subsidi. Lalu yang ketiga, penjualan meningkat drastis karena pelanggan dari luar daerah bisa mengakses produknya. Yang keempat, menggunakan e-business tool seperti aplikasi kasir digital atau Mokapos untuk mencatat penjualan, mengecek stok bahan baku, dan mencetak laporan harian. Itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya ada analisa observasi lapangan pada industri jasa layanan non-fisik di UMKM Glow Beauty Studio. Yang pertama, merupakan usaha kecil yang menyediakan layanan kecantikan seperti facial, perawatan tubuh, dan konsultasi skincare. Yang kedua, memiliki 8 orang tenaga kerja termasuk BioAction dan staf administrasi. Yang ketiga, sebelum menggunakan teknologi digital, pelanggan datang melakukan tanpa reservasi dan semua pencatatan dilakukan secara manual. Yang keempat, kini telah menerapkan sistem reservasi online, promosi digital melalui Instagram, dan pengelolaan pelanggan melalui Google Form dan CRM ringan. Selanjutnya ada pemanfaatan e-commerce dan e-business pada Glow Beauty Studio atau industri jasa. Yang pertama, memanfaatkan Instagram sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, reservasi layanan dilakukan secara digital melalui DM, Linktree ke Google Form, dan platform Booking Go Salon. Yang ketiga, jadwal layanan dikelola menggunakan Google Calendar sehingga tidak terjadi penumpukan pelanggan. Yang keempat, mengembangkan CRM sederhana untuk mencatat nama, jenis layanan, dan histori kunjungan pelanggan. Selanjutnya, analisis seberapa banyak UMKM sudah go digital. Menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM 2024, dari total 60 juta UMKM di Indonesia, sekitar 22 juta atau 34% telah memasuki ekosistem digital. Dari jumlah tersebut, sebagian besar melalui e-commerce, yaitu menjual produk di marketplace atau melalui media sosial. Namun, penggunaan e-bisnis secara sistematis masih terbatas. Banyak UMKM belum menggunakan aplikasi akuntansi, sistem kasir digital, atau manajemen data pelanggan. Sektor yang paling cepat beradaptasi dengan teknologi digital adalah sektor makanan, fashion, dan jasa kecantikan. Selanjutnya adalah analisis efektivitas dan worth it atau tidaknya. Efektivitas dari pemanfaatan e-commerce dan e-bisnis sangat bergantung pada cara implementasi dan konsistensinya. Namun, hasil dari observasi ditemukan bahwa UMKM barang seperti Dapur Mbok Rini mengalami peningkatan pesat dalam hal omset dan jangkauan pasar. Penjualannya meningkat 3 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah menggunakan platform online. Ini menunjukkan bahwa investasi di e-commerce dan e-bisnis sangat worth it bahkan untuk usaha mikro. Selanjutnya adalah UMKM jasa seperti Glow Beauty Studio. Tidak mengalami lonjakan omset setinggi UMKM barang, tetapi efisiensi operasionalnya meningkat secara signifikan. Pelanggan bisa memesan dengan lebih mudah. Waktu kerja Beautycan lebih teratur dan pelanggan menjadi lebih loyal karena pelayanan lebih personal dan tertata. Selanjutnya worth it. Untuk itu, UMKM mikro dan kecil digitalisasi dengan sistem ringan seperti Google Sheet, WhatsApp Business, atau marketplace. Sangat worth it karena investasinya kecil namun dampaknya besar. Sistem yang lebih canggih seperti CRM, berbayar, atau aplikasi ERP sebaiknya diterapkan secara bertahap sesuai skala usaha.
Oke teman-teman semua, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, mulai dari tujuan hingga analisis dan lain sebagainya, kita masuk ke bagian kesimpulannya guys. Jadi, pemanfaatan e-commerce dan e-business di kalangan UMKM Indonesia sudah berjalan meskipun belum merata. Sektor barang merasakan peningkatan penjualan dan perluasan pasar, sementara sektor jasa memperoleh efisiensi operasional dan peningkatan layanan. Meski menghadapi tantangan seperti literasi digital dan biaya awal, digitalisasi terbukti efektif dan bermanfaat bagi kemajuan UMKM. Jadi penting banget yang namanya digitalisasi ya guys. Kalian mulai hal-hal kecil dari berjualan UMKM itu penting banget yang namanya digitalisasi guys, supaya kita dipermudah juga kan gitu. Saya juga memberikan rekomendasi nih kepada teman-teman semua, bagi UMKM yang belum digital, mulailah dari langkah kecil, misalkan aktifkan akun media sosial, buat toko di marketplace, gunakan Google Form untuk menerima pesanan. Gunakan teknologi yang murah atau gratis terlebih dahulu, banyak tools gratis seperti Google Calendar, WhatsApp Business, dan aplikasi stok sederhana yang bisa kalian gunakan secara free guys. Jadi banyak banget, dan inget ya, kalian kalau mau buka UMKM nih, kalian mulai dengan cara yang murah guys, karena kalian belum punya modal awal nih. Kalian harus berjualan dengan harga yang murah, apalagi gratis nih banyak banget gitu. Lalu ada rekomendasi lagi dari saya, yaitu pemerintah dan swasta perlu meningkatkan pelatihan dan pendampingan, terutama dalam hal literasi digital praktis dan manajemen digital berbasis data. Integrasikan e-commerce dan e-business untuk hasil maksimal, jangan hanya menjual online, tetapi juga kelola operasional secara digital agar usaha benar-benar efisien. Jadi memeratakan semua bagian dari penjualan kita, mulai dari penggajian, terus mengatur persediaannya, mengatur keuangannya itu secara digital guys, mulai dari awal, mulai secara gratis, secara merata, hingga akhirnya menjadi pengusaha sukses gitu. Mungkin segitu ya penjelasan dari teman-teman saya dan saya juga. Sekian dari saya, Rangga Trinayaka. Terima kasih. Dadah! Nah, itu dia materi yang telah kami bahas. Terima kasih sudah menonton dan menyimak materi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.